yang Anda lihat, Anda sebagai seorang politisi, milenial dan caleg bakal calon legislatif lah gitu. Apalagi Partai P3 ini kan sudah punya baca pres nih. Kira-kira kalau Anda masang poster atau dipandang fotonya Pak Ganjar gitu, dapat efek ekor jas nggak? Silakan. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak PJ Sekda, Pak Wali, Pak Bula, Ketua KPU yang mewakili Bawaslu, Pak Prof yang saya hormati. Saya sangat berharap sebenarnya dari teman-teman pembicara hari ini, dari seluruh narasumber yang hadir hari ini, itu bukan hanya membahas konteks sebelum pemilihan. Yang saya sangat berharap bahwa kita sangat terfokus terhadap bagaimana meminta partisipasi pemilih pemuda untuk ikut dalam pemilu tahun depan. Tapi yang saya inginkan adalah setelah itu apa untuk anak muda. Saya sangat berharap bahwa adanya meskipun janji-janji politik terhadap anak muda, ini bukan hanya tentang partisipasi Pak. Ini tentang apa yang akan diberikan kepada anak muda setelah pemilihan. Janji politik ya? Ya, ini janji politik dalam artian tanda kutip ya. Iya, padahal para politisi pernah berjanji membangun jembatan, padahal di situ nggak ada sungai. Maksud saya seperti ini. Ya. Yang saya lihat anak muda, pemilih pemuda generasi Z, generasi milenial hanya dijadikan sebagai tools ketika mau pemilihan. Ya. Bukan sebagai policy maker ketika untuk menentukan sebuah kebijakan. Ya. Dalam artian kalau kita melihat dari total pemilih anak muda yang ada di angka hampir 60%, Mas. Itu ada sekitar 30% dari total itu yang apatis terhadap politik. Ya. Apatis kenapa? Karena tidak pernah dilibatkan dalam proses membuat sebuah kebijakan. Seperti contoh seperti ini. Dalam pemilu 2019, total pemilih anak muda 2019 itu ada di angka 30% lebih. Itu ada di angka 30% lebih, kalau saya tidak salah. Mungkin Kak Bula, koreksi saya kalau salah Kak Bula. Tapi setelah pemilihan, saya mau nanya, program untuk anak muda hanya berapa persen dari total APBD? Kita ambil contoh di Sulsel. Kalau kita melihat tentang anak muda, berapa sih total APBD tiap tahunnya terhadap program UMKM? Terhadap program-program yang membuka lapangan kerja melalui UMKM. Itu tidak sampai di angka 5%, Mas. Sedangkan ada 30% anak muda yang sudah menyuarakan di tahun 2019. Jadi saya sangat berharap sekali. Dan saya prediksi di tahun depan 2024 akan jauh lebih banyak anak muda yang duduk sebagai anggota DPR. Gitu ya. Kenapa Mas? Ya. Itu dari total pemilih. Dan saya sampaikan kepada seluruh bacalek anak muda yang hadir dalam hari ini, dalam kesempatan hari ini, bahwa yang bisa memperjuangkan apa-apa yang diminta oleh anak muda adalah anak muda itu sendiri. Ya. Jadi saya sangat berharap bahwa dalam pemilu tahun depan, pemilihan umum tahun depan, anak muda bukan hanya sebagai dipasang untuk memaksimalkan jumlah caleg. Tapi anak muda harus mempotensikan dirinya untuk duduk sebagai anggota DPR. Saya berikan contoh kecil saja, minta maaf Pak PJ. Contoh kecil saja, kami anak muda di Sulawesi Selatan di DPR Provinsi, tiap tahun, tiap proses pembahasan APBD, kami selalu teriak untuk meminta stadion. Selalu, kami tidak pernah tidak minta stadion. Selalu. Ya. Tapi karena kuotanya anak muda yang sangat kecil, ketika proses voting kami pasti kalah. Padahal stadion itu bukan untuk anak muda saja sebenarnya. Tapi anak muda jauh lebih cinta terhadap mungkin industri sepak bola. Mungkin gitu sih Mas, menurut saya. Itu ya. Enggak, tadi Anda belum jawab pertanyaan saya. Kan Partai P3 kan sudah punya baca pres. Kira-kira membawa efek elektoral ke Anda enggak ini Pak Ganjar nih? Saya sangat yakin bahwa seluruh keputusan yang dilakukan oleh DPP kami itu akan memberikan efek positif terhadap partai kami. Oh yakin ya Pak? Ya, mantap kita teman.